Pajak untuk penerimaan pinjol saat ini luar biasa besar sebesar 22,2 triliun per 29 Februari 2024. Nah, dengan penerimaan pajak sebesar ini apa mungkin pinjol akan ditutupkan? Nah, kita akan bahas secara detail ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di hari Jumat berkah ini semoga kalian tuh diberikan kesehatan dan keselamatan, dan yang bagi menjalankan ibadah puasa saya doakan sehat-sehat terus sampai nanti di akhir garis finish ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang yang belum berani galbay, yang masih membayarkan pinjol sampai lunas. Kalian akan menyesal mendengarkan berita ini. Nah, seperti apa beritanya? Kita akan bahas secara detail. Tapi sebelumnya, buat kalian yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus hubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Sebelumnya saya akan mengawali berita yang lagi rame di aplikasi X ya, tentang grafik yang ditunjukkan oleh salah satu akun, yaitu pengguna pinjol terbanyak galbay. Nah, sebelumnya saya sudah informasikan di vlog saya sebelumnya ya, pengguna galbay paling banyak itu di mana. Dan di sini terlihat bahwa di sini yang paling banyak itu adalah Jawa Barat yang sebesar 16,59 triliun yang galbay. Terus di posisi kedua ada Jakarta dengan 11,24 triliun, lanjut lagi Jawa Timur 7,42 triliun. Nah, dari ketiga daerah ini berarti bisa dipastikan bahwa daerah ini paling banyak DC lapangannya. Nah, sebelumnya saya juga sudah update untuk aplikasi Finplus dan Pinjam Yuk yang saat ini sudah bekerja sama dengan PT Vista Jaya Raya. Yang pasti kalau PT Vista Jaya Raya ini DC lapangannya turun ke rumah-rumah kalian ya, bukan hanya menagih via digital, mereka langsung mendatangin kalian. Salah satunya itu adalah Uatas dan juga Julo ya, mereka menggunakan PT Vista Jaya Raya dan udah banyak orang-orang yang datangin sama DC-DC-nya. Kalau yang mengatakan DC-nya arogan gak mbak? Tergantung ya, tergantung dari sikap kita kepada mereka. Kalau mereka baik-baik saja ya kita baik-baik saja. Kalau mereka misalnya teriak-teriak, udah ngamuk-ngamuk di luar sana, udah biarkan aja, laporkan aja sama security ya bahwa ada orang yang datang ke tempat saya tanpa membawa identitas yang jelas, dia teriak-teriak mau menagih hutang. Sampaikan seperti itu karena semua DC, hampir semua DC lapangan yang bekerja turun ke lapangan tidak membawa surat lengkap. Ya, perlu digarisbawahi. Kalau misalnya kalian mau mengusirnya, minta dulu surat lengkapnya. Kalau dia marah-marah, videokan dan viralkan. Ya gitu teman-teman ya, karena itu sudah sesuai dengan peraturan dari OJK. Dan lebih-lebih untuk daerah Jawa Tengah, ini ada video seorang bapak yang mengatakan bahwa untuk kantor polisi sudah menyediakan layanan khusus untuk pinjol. Ya, pinjol dan sejenisnya lah. Nah, seperti ini videonya. Bagi Anda yang jadi korban teror pinjol atau korban judi online, Anda bisa langsung ke Polda bagian Reskrimsus. Nih, posko pinjol judi online di Reskrimsus Polda Jateng. Jadi di Polda itu ada posko khusus yang menangani korban-korban pinjol dan judi online. Dan saya rasa tidak hanya di Polda Jateng, di semua Polda se-Indonesia ada. Anda yang jadi korban bisa langsung mengadu, tanpa harus pakai lawyer, maju sendiri. Negara memfasilitasi untuk Anda mendapat keadilan melalui Polda di Reskrimsus. Contohnya ini di Jawa Tengah ya, ada posko khusus untuk korban pinjol, teror pinjol, judi online. Terima kasih. Nah itu ya teman-teman ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat dari pernyataan Hotman Paris ya, Bapak Hotman Paris mengatakan sebenarnya OJK dan Polri ini memiliki kepala yang berbeda ya. Jadi OJK ini sendiri sudah mendirikan yang namanya Satgas Pasti untuk memblokir yang namanya pinjol-pinjol ilegal ataupun DC-DC lapangan yang membuat keonaran di rumah para nasabahnya. Sementara untuk DC yang mengancam ataupun DC yang menyentuh kalian sampai fisik kalian luka, itu akan dialihkan kepada Polri ya. Mudah-mudahan gak hanya di daerah Jawa Tengah saja, semua wilayah seluruh Indonesia sudah membuat pamflet di kantor polisi mengatakan bahwa ada divisi khusus untuk menangani pinjol. Mudah-mudahan teman-teman ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Kita mau ke berita yang sedang gempar saat ini. Wah, menurut saya gempar ya. Karena apa? Di sini saya baca berita bahwa untuk penerimaan pajak negara khusus buat pinjol itu negara menerima sebesar 1,82 triliun.
Wow, nolnya berapa itu triliun ya? Banyak sekali ya. Dengan nominal total penerimaan negara khusus untuk pembiayaan digital sebesar 22,2 triliun. Berarti banyak sekali ya. Apa mungkin kalau dengan penerimaan sebesar ini pinjol itu akan ditutup? Nah kayaknya bismillah aja lah kita teman-teman ya. Karena kalau negara sudah menerima sampai triliunan, mana ada negara yang menolak, apalagi kita. Gitu bener ya kan? Berarti kuncinya adalah jangan pernah menggunakan pinjol dan jangan pernah suburkan pinjol. Karena apa? Semua penerimaan negara itu berasal dari uang kalian yang kalian gunakan aplikasinya, kalian bayar pajaknya, kalian bayar cicilannya, dan itu semua akan masuk ke dalam negara. Ya, otomatis itu semua akan menjadi pemasukan negara. Walaupun nantinya kita nikmati, yang jadi pertanyaan, apakah kalian benar-benar menikmatinya secara keseluruhan? Belum tentu ya kan, hanya orang-orang tertentu, garis bawahi. Lanjut lagi teman-teman ya. Jadi sini ada screenshotan salah satu postingan teman-teman yang mengatakan bahwa GoPinjam itu punya bunga yang sebesar ini. Ya, jadi kalau kita lihat per 1 Januari sebenarnya OJK sudah menyatakan bahwa pinjol bunganya harus sekian per hari. Ternyata yang terjadi dia ini melakukan pinjaman sebesar 12 juta, kemudian yang cair hanya 11,3 juta dan dia harus mengembalikan 13 juta sekian dalam jangka waktu 2 bulan dengan biaya layanan sebesar 600 lebih dan juga pajaknya. Nah, sebenarnya biaya layanan ini tidak pernah dijelaskan di dalam iklan-iklan ya teman-teman ya. Kalau mungkin kalian lihat iklan-iklan yang bertebaran baik di vlog YouTube saya ataupun di mana-mana lah ketika kalian buka aplikasi itu banyak sekali iklan-iklan pinjol, tidak pernah dijelaskan yang namanya biaya layanan. Seharusnya pemerintah juga membatasi yang namanya biaya layanan karena biaya layanan ini masuk ke dalam kategori cicilan yang harus kita bayar. Kalau misalnya kita pinjam di perbankan, itu yang memberatkan adalah syarat-syaratnya dan juga agunannya. Nah, kalau kita meminjam untuk dipinjol, itu yang memberatkan adalah biaya layanan karena setiap pinjol itu punya biaya layanan yang berbeda-beda. Nah, itulah yang membuat keberatan semua para nasabahnya karena biaya layanan ini besarannya akan dikalikan sebesar berapa bulan kalian pinjam. Nah, ini untuk pinjol yang legal. Pinjol legal ya, GoPinjam itu pinjol legal, itu aja biaya layanan sebesar ini. Gimana dengan yang ilegal? Sekalipun ilegal, belum ada DC lapangannya dan belum masuk ke dalam slick, saya selalu ingatkan untuk saat ini itu sih risiko terbesar, tetapi ke depan kemudian kita tidak akan tahu. Ya, nah oke lanjut lagi teman-temannya. Nah di sini ada informasi dari seorang mahasiswa yang mengatakan bahwa dia sudah terjerat pinjol di 10 aplikasi dan akhirnya dia berhasil untuk keluar dari pinjol dan melunaskan semua aplikasi itu. Dan yang paling bikin miris adalah setelah 3 bulan dari pelunasan itu akan ada ratusan nomor telepon yang menawarkan untuk pinjam lagi. Nah nih ya, ini juga terjadi kepada saya teman-teman ya. Kalau misalnya pinjam di HCI sudah lunas, bayar bagus, tidak pernah telat, lancar dan segala macamnya, tetapi setelah 3 bulan kemudian akan direntetan ratusan nomor setiap harinya, bahkan ditelepon berkali-kali dia lagi kerja menawarkan yang namanya pinjaman, akan dikasih cicilan 0%, tidak akan ada denda dan banyak sekali fasilitas-fasilitasnya. Nah, mengapa kita selalu mengatakan bahwa lebih baik kalian galbaikan? Karena apa? Kalau galbay sih memang resikonya kita dikejar-kejar sama DC, masuk ke dalam slick OJK, teroran dan ancaman. Tapi kita tidak akan menjadi prioritas mereka lagi untuk ditawarkan pinjaman. Nah, edukasi yang seperti ini tidak pernah dibeberkan oleh OJK sendiri. Nah, buat kalian yang saat ini berusaha untuk membayar lunas, ya mungkin salah satu faktornya mudah-mudahan bisa dapat limit lagi. Yang kedua emang bener-bener mau keluar ya. Kalau yang bener-bener mau keluar dari pinjol terus kalian bener-bener membayar, saya lancar membayar, tidak akan pernah memacet karena saya berpikir nanti saya mau melakukan pinjaman, itu lebih baik kalian pikir-pikir ulang lagi. Walaupun kita tahu lah ya masuk ke dalam slick itu emang sulit untuk pembersihannya, itu membutuhkan waktu, tetapi tenang saja, tidak ada perbankan yang mau menolak nasabah ketika nasabahnya itu datang untuk melakukan pinjaman. Tidak ada. Ya, jadi buat teman-teman semuanya ya, kalau kalian misalnya mau melakukan pelunasan, lebih baik saran dari saya galbay aja dulu beberapa bulan. Karena nantinya kalian tidak akan dijadikan prioritas utama para DC-DC atau marketing-marketing mereka untuk menawarkan pinjaman lagi.
buat kalian yang memang benar-benar mau keluar dari pinjol, pesan saya galbay saja dulu 1 bulan atau 2 bulan untuk memastikan kalian bukan masuk ke dalam daftar orang yang diprioritaskan untuk ditawarkan pinjol lagi. Ya, tetapi kalau misalnya kalian merasa aku mau pelihara ini, Mbak, karena aku mau melakukan pinjaman lagi. Nah, itu balik lagi kepada kalian. Karena saya tidak bisa menolak atau memaksa kalian untuk tidak menggunakan pinjol. Tetap dari bahayanya, dari banyaknya orang yang sudah melakukan bunuh diri karena pinjol, itu bisa kalian simpulkan sendiri. Nah, jadi itu semuanya kembali kepada kalian. Kalau saran dari saya, lebih baik tidak usah menggunakan pinjol. Yang lebih baik itu adalah perbaiki ekonomi kalian, perbaiki diri kalian, perbaiki keinginan dan nafsu kalian agar nantinya kalian bisa menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran sehingga tidak perlu ada yang namanya pinjol ataupun pinjam-pinjaman. Nah, itu harapan saya dan harapan semua orang. Teman-teman ya, tetap kuat, tetap semangat, dan tetap terus memperbaiki diri kalian dan jagalah hawa nafsu kalian biar nantinya kehidupan kalian lebih baik. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian semuanya. Semoga menjadi mood booster buat kalian. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.